Salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini kita telah sampai pada Minggu Eksaudi. Hati kita penuh sukacita karena Dia yang telah bangkit dan telah naik ke surga. Kini duduk di sebelah kanan Bapanya. Dia berkuasa atas segala-galanya, terutama hidup kita. Engkaulah Raja dan Tuhan kami, ya Yesus Kristus. Kasihanilah kami umat-Mu yang lemah dan tidak berdaya ini. Setiap alur napas kita adalah iringan doa yang menggairahkan roh kita untuk menuruti akan kehendak Sang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Hidup kami akan kami persembahkan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kini kita berhimpun dan bersekutu berdasarkan kemurahan hati dan cinta kasih Tuhan. Saatnya kita mengucap syukur atas semua berkat-Nya. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan nyanyian Yesus Kaulah Tuhan kami, nadisodo au Tuhanku. Buku nyanyian, buku Ende nomor 205 ayat 1 dan ayat 2. Yesus, Kaulah Tuhan kami, lihat kami umat-Mu. Kau Gembala yang setia, kami ini domba-Mu. Kasihani diri kami agar hidup dengan-Mu. Oleh Yesus Tuhan kami, asa unang magoge, manangisi siang kami, say porsea masuni, say nahuti homahami, daw majea sasuni. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah memberikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita, memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk setiap mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hidup bersekutu dengan Allah, hidup yang berbahagia. Di dalamnya terdapat puji-pujian dan ucapan syukur. Arti ibadah kita saat ini adalah pengenalan akan kasih-Nya,
dan permohonan untuk hidup senantiasa menurut kehendak-Nya. Hanya melalui Roh Kudus-Nya kita beroleh hikmat. Marilah kita meminta kepada Bapa akan persekutuan Roh-Nya itu dalam hidup kita. Kita bernyanyi, Yesus lehon hatorangan, Yesus berilah roh hikmat. Yesus berikanlah roh hikmat untuk memahami firman dari-Mu, dan berilah penglihatan juga hati yang mengerti jalan-Mu, agar kami mengikuti jalan terang dalam sinar-Mu. Langkah kami aman dalam pimpinan-Mu. Gadok arima ajari kami nadi haotohoni dope, asalam porseahami osambindo angoluan nami langumele lampasohor turohama rohanami ombar Tuhan ama pangalahon amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini, yang tertulis dalam Tita keempat dan maksudnya. Tita keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Hukum Tuhan telah diperdengarkan kepada kita sebagai penuntun, petunjuk arah dan sebagai cermin mengenal keperdosaan diri kita di hadapan-Nya. Bukalah hati saudara dan arahkan hanya kepada Dia yang telah menebus dosa dan pelanggaran. Dengan hati yang merendah di hadapan-Nya, akuilah segala dosa agar kita beroleh anugerah pengampunan-Nya. Serukan permohonan akan pengampunan itu dengan bernyanyi, Saya pasiat Tuhan Yesus, mari sambut Tuhan Yesus.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa, kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Apakah yang saudara rasakan saat Allah menyatakan bersedia menghapus segala dosa dan pengampunannya? Apakah yang hendak saudara lakukan bila segala dosa itu telah dihapusnya? Apakah pengakuan saudara atas hidup saudara sekarang ini? Mari lantunkanlah kata kesaksian ini dan renungkan di dalam hati saudara. Kita bernyanyi, dada au guru diau, aku bukanlah milikku. Aku bukanlah milikku, Yesuslah pemiliknya. Tuhan Yesus penebusku, sesetia padanya. Ku bukan pemilikku, Yesus Juru Selamatku pemilikku, dan selama aku hidup, Yesuslah pemilikku. Dan Dia di Tuhan Yesus, daging dohot rohani, salut nahu pasahat, Tuhan Yesus Tuhaki, dan Dia guru Dia, Yesus ngomong kepada Quran, tung saling lengau mangolu, Yesus Firman Tuhan bacaan kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 27 ayat 7 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu
kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dengan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Allah adalah baik dan setia atas hidup kita. Tak sekalipun Dia ingin meninggalkan kita atau membiarkan kita tersesat. Tapi Dia selalu menuntun kita dengan firman kebenarannya itu. Kita telah menerima firman kebenaran itu, yang dengannya kita akan beroleh hidup yang penuh damai sejahtera. Senantiasalah setia menantikan Dia datang menyertai perjalanan hidup kita. O Yesus Tuhanku, ya Yesus Tuhanku, Engkaulah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan anaknya satu gereja yang kudus,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat, nama minggu hari ini adalah Minggu Eksaudi. Artinya didasarkan pada Mazmur 27 ayat 7. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. 2. Persembahan bulanan. Terima kasih kepada jemaat yang telah menampaikan persembahan bulanannya dalam bulan Mei 2020 ini. Bagi yang belum mempersembahkannya, agar dapat menampaikannya dengan penuh sukacita. 3. Pelayanan pemberitaan Injil dalam jaringan. Majelis HKBP Petukangan mengajak setiap jemaat HKBP Petukangan untuk senantiasa mengikuti kegiatan ibadah yang dilaksanakan melalui media sosial YouTube ataupun melalui buku panduan ibadah seperti yang ada pada kita saat ini. Firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. 4. Pelayanan kelompok kerja atau POKJA COVID-19 HKBP Petukangan. Terima kasih kepada jemaat HKBP Petukangan yang telah menampaikan tanda kasih melalui sumbangannya melalui POKJA COVID-19 yang disalurkan kepada jemaat yang terdampak secara ekonomi. Dihimbau kepada seluruh majelis atau Sintua Banjar dapat mendata dengan baik jemaat yang terdampak agar penyaluran bantuan tepat sasaran. 5. Ucapan selamat ulang tahun. Seluruh majelis jemaat HKBP Petukangan menampakkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya sejak tanggal 18 sampai 24 Mei 2020. Tuhan memberkati hari-hari kehidupan kita sekalian. Demikian warta minggu ini. Warta selengkapnya terdapat pada warta elektronik melalui WhatsApp. Tibalah kita pada puncak dari perayaan ibadah minggu kita hari ini, yaitu penerimaan firman hidup. Adakah hati saudara telah disiap menerima wartanya? Dia memanggil setiap jiwa yang rindu dan harus akan sabdanya. Mari datanglah menghadap altarnya. Teduhkanlah hati saudara, kita nyanyikan Roma tu Yesus. Yesus memanggil, marilah segera. Mari
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-20, ayat 29 sampai dengan ayat 34. Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34 saya akan bacakan, kita ikuti di dalam hati. Dalam perikop Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, minggu ini adalah minggu Eksaudi, yang artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Bapak, Ibu, ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko menuju Yerusalem, mereka melihat ada 2 orang yang buta yang terus berteriak-teriak memanggil Yesus. Mereka berseru dengan sangat tepat memanggil dia, yaitu Anak Daud. Kita tidak tahu apakah mereka benar-benar mengerti siapa Yesus, atau hanya karena dengar-dengar dari perdebatan orang-orang sekitar, mereka mungkin juga tidak mengerti apa yang mereka katakan. Mereka hanya tahu nama itu dari berita yang menyebar di tengah-tengah orang banyak. Inilah keadaan orang yang terdesak, tidak tahu kepada siapa harus berseru. Orang-orang di sekeliling mereka juga tidak sanggup menolong mereka di dalam keadaan seperti ini. Tetapi seruan mereka sangat tepat. Hanya Anak Daud yang sanggup memulihkan keadaan mereka. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, orang buta itu terus berseru-seru kepada Yesus. Seruan yang memanggil orang banyak, mengganggu orang banyak yang menyertai Yesus. Mereka menyuruh kedua orang buta itu untuk diam. Karena 2 orang buta yang tidak berarti itu mengganggu kepentingan orang banyak. Siapakah 2 orang ini? 2 orang ini tidak berarti hanya pengemis, buta yang tidak berguna. Bapak, Ibu, tetapi mereka hidup di tengah-tengah masyarakat. Mereka seharusnya diperhatikan oleh masyarakat di mana mereka ada, di mana mereka tinggal. Tetapi orang banyak itu menyuruh mereka diam. Orang banyak menegur, melarang mereka untuk tidak berseru. Tetapi ketika mereka disuruh diam, malah mereka terus berteriak lebih keras dari yang pertama. Mereka terus berseru dan berseru kepada Yesus, minta pertolongan supaya Yesus menjamah, supaya Yesus memulihkan, supaya Yesus menyembuhkan, supaya Yesus membuka mata mereka. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, mereka tidak pantang menyerah. Walaupun orang mengatakan mereka diam, orang mengatakan supaya mereka jangan berteriak,
Ketika orang menegur mereka, melarang mereka, malah mereka semakin mengeluarkan suara berteriak kepada Yesus, minta pertolongan. Saudara yang dikasihi Kristus, situasi yang terjadi tidak mampu membendung pengharapan dan kerinduan mereka untuk mendapat belas kasihan Tuhan Yesus. Yesus mendengar seruan mereka. Dia segera memanggil mereka dan bertanya kepada mereka seperti seorang hamba bertanya kepada tuannya. Kalau kita baca di dalam ayat 28, inilah yang dimaksudkan untuk datang untuk melayani. Inilah yang dimaksudkan juga, siapa yang mau menjadi yang terbesar, dia harus mampu menjadi yang terkecil. Kalau kita baca di dalam ayat 26, Tuhan bertanya, kalau kita lihat tadi, Tuhan bertanya kepada dua orang yang berteriak tadi, yang berseru tadi, apa yang mereka kehendaki. Kalau kita baca di dalam ayat 33, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Lalu mereka menjawab, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Mereka sangat jelas mengatakan, supaya mata kami dapat melihat. Mereka tidak minta uang seperti pengemis pada umumnya, tetapi mereka meminta supaya matanya bisa melihat. Ini adalah terobosan besar. Yang buta ini tahu bahwa Yesus adalah Tuhan atas alam semesta, yang berkuasa atas alam dan hidup manusia. Itu sebabnya tadi katakan, ketika Yesus bertanya apa yang harus Tuhan katakan, apa yang harus Yesus perbuat kepada mereka, mereka hanya mengatakan supaya mereka dapat melihat. Mereka hanya butuh melihat. Dan luar biasa harapan mereka. Mereka mendapatkan respon dari Yesus. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kita lihat sangat berbeda. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tetapi kita lihat orang banyak itu, mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli dengan orang-orang di sekitar mereka. Mereka bahkan menegur dan mengusir orang buta itu. Bapak Ibu, hati-hati. Jangan-jangan kita juga terkadang seperti orang banyak. Tidak simpati dan empati terhadap persoalan orang lain, hanya meminta, hanya mementingkan diri sendiri dan kelompok. Beda dengan Yesus. Kalau Yesus tadi ketika mereka memanggil, maka Yesus tergerak hatinya. Yesus meninggalkan orang yang berbondong-bondong, lalu mendekati si buta tadi yang punya masalah. Dan Yesus ingin berbuat terhadap orang yang mengingini si buta, yang diingini oleh si buta. Yesus menjamah mata mereka. Yesus menjamah mata mereka karena tergerak dengan belas kasihan. Dia mengasihani mereka dan memberikan apa yang mereka minta. Tuhan menyentuh mata mereka dan menyembuhkan mereka. Dua orang buta sekarang telah menyaksikan sendiri kuasa dari Tuhan. Kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Mata orang buta ini dapat melihat bahwa Yesus adalah Tuhan atas alam semesta ini. Saya ingin supaya kita punya mata seperti ini. Di tengah-tengah jebakan dunia ini, cara mata kita melihat, apakah kita bisa melihat Yesus, kita yang jauh lebih besar daripada dunia yang sekarang berputar? Apakah mata kita bisa melihat jauh lebih besar prinsip-prinsip firman Tuhan yang Tuhan nyatakan, keajaiban dan kedaulatan Allah jauh melebihi, melampaui semua pikiran manusia. Tuhan menyatakan jauh lebih beres, lebih bersih dan lebih pasti daripada dunia ini. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, kita juga sekarang pada saat ini berseru kepada Tuhan.
Ketika Yesus berkata kepada kita, apa yang kita inginkan? Kita menginginkan karena kita mempunyai banyak sakit penyakit, mempunyai banyak beban. Kita mengatakan, Tuhan kasihani aku. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, mungkin kita sekarang berteriak meminta belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan memulihkan keadaan kita, supaya Tuhan memulihkan keadaan kita yang pada saat ini dilanda banyak hal sakit penyakit. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, memang dunia kita merupakan dunia yang rusak, tetapi masih ditopang oleh kasih karunia Allah. Allah masih menganugerahkan sehingga dunia ini tetap memancarkan kemuliaannya. Meskipun demikian, dunia ini pun telah terkutuk karena dosa. Dunia ini penuh dengan berbagai-bagai kesulitan dan sengsara yang harus dialami semua orang. Meskipun semua orang harus mengalami kesakitan dan sengsara, tetapi kesulitan dan sengsara masing-masing orang pasti berbeda. Ada yang sulit karena menderita secara fisik, ada yang karena sakit, karena keluarganya yang jahat, ada yang sulit karena kehilangan orang-orang yang dikasihi, ada yang sulit karena penyakit. Seringkali keadaan-keadaan ini membuat orang meragukan kedaulatan Tuhan atau motivasi Tuhan menciptakan dunia ini. Tetapi pada saat ini, di dalam Minggu Eksaudi hari ini, kita harus berseru kepada Tuhan. Tuhan juga bertanya kepada kita, apa yang kita inginkan? Apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita? Ketika kita tadi menghadapi sakit penyakit, ketika kita mempunyai kesulitan dalam keluarga, menghadapi sulit karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi, tetapi Tuhan dengan tergerak hatinya memulihkan keadaan kita, memulihkan segala apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, dengan iman percaya kita berseru kepada Allah, maka Allah akan bertindak seperti kepada orang buta tadi. Ketika Yesus berhenti, dia memanggil kita pada saat ini, apa yang kita butuhkan, apa yang harus Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita akan mengatakan, saya akan sembuh, saya akan pulih ketika Yesus mendengarkan segala doa dan permohonan kita. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, tindakan Yesus yang sangat menghargai orang yang sedang memerlukan dia. Yesus bukan seperti kita. Kita sering kali begitu jual mahal ketika diperlukan orang lain. Prinsip siapa perlu, itulah yang datang. Menjadi prinsip pegangan untuk menekan, bahkan menunjukkan superioritas kita atas orang yang memerlukan kita. Semoga kita bertobat dengan kebiasaan seperti ini. Siapakah yang lebih tinggi dari Yesus? Seluruh dunia memerlukan dia, tetapi dia tidak merasa perlu menunjukkan keberkuasaannya dengan cara menekan mereka yang memerlukan dia. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, sebagai orang Kristen, tidak sedikit harus menghadapi tekanan, penderitaan. Maka seperti pemazmur, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku. Di mana pemazmur berharap agar Tuhan tidak membunyikan wajahnya, karena dia tahu bahwa kasih Allah itu jauh lebih besar dari kasih ayah dan ibu. Maka tetaplah berseru dalam segala perkara yang diperhadapkan bagi kita. Berseru dan berserulah, walaupun terkadang tidak sedikit menghambat dan menegur seperti orang buta tadi. Dia tidak peduli, terus bermohon belas kasihan pada Yesus. Ia percaya pada Yesus ada jalan keluar. Pada Yesus tidak ada sukar. Jangan pernah menyerah pada keadaan tersebut,
tetapi berserulah kepada Yesus. Sesulit apapun keadaan kita, seberat apapun yang kita hadapi, apalagi pada saat ini semua orang menderita akibat virus yang kita hadapi. Pada saat ini kita berseru kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan mendengarkan setiap seruan kita. Karena itu jangan mau menyerah. Walaupun banyak orang yang menghambat langkah kita, tetapi berserulah kepada Yesus. Berseru dan serahkanlah segala kekhawatiran. Serahkanlah kepada Tuhan segala beban yang menghimpit kehidupan kita. Maka Tuhan akan bertindak. Tuhan akan menjawab setiap pergumulan, masalah yang kita hadapi. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, karena itu berharaplah kepada Tuhan. Janganlah penderitaan itu membuat kita berhenti, tetapi tetaplah kita berseru kepada Yesus. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di dalam sorga pada minggu hari ini, atas kasih-Mu dan penyertaan-Mu, hingga pada saat ini kami dapat hadir untuk mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Di tengah-tengah situasi kami yang sangat mencekam, pada minggu hari ini kami diingatkan supaya kami berseru kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan bertindak menyelamatkan kami, memulihkan keadaan kami. Bapa di dalam sorga, Engkau mendengarkan seruan orang buta tadi, sehingga Tuhan menyembuhkan mereka, sehingga mata mereka dapat melihat. Karena itu Bapa di dalam sorga, biarlah kami juga dapat melihat keadaan dengan mata iman percaya kami, supaya kami Tuhan tetap setia dengan iman mengikut Engkau walaupun banyak pergumulan masalah yang kami hadapi, tetapi dengan iman percaya kami tetap bersandar hanya kepadamu saja. Jangan karena banyak pergumulan masalah yang kami hadapi, kami jadi menyerah, tetapi biarlah kami Tuhan terus dan terus mengikut Engkau. Dan biarlah kami terus berseru hanya memanggil Engkau dalam kehidupan kami, supaya Tuhan memulihkan keadaan kami ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Engkau lihat kerinduan kami, supaya kami Tuhan dapat kembali beraktivitas, dapat kami kembali beribadah di rumah-Mu yang kudus ini. Biarlah Engkau Tuhan melenyapkan virus-virus yang mematikan, yang menakutkan ini, supaya kami Tuhan dapat kembali bersukacita berkumpul di tengah-tengah gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Inilah doa harapan kami, dan kami percaya Tuhan mengabulkan setiap doa permohonan kami. Amin. Tuhan Yesus bertanya kepada orang buta itu, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab dia, katanya, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Dan Tuhan pun mewujudkan permohonannya itu. Ia dapat melihat. Saudara, Tuhan juga telah menyatakan apa yang kita ingin Dia lakukan dalam hidup kita. Bahkan lebih daripada apa yang kita minta telah diberikannya, yaitu keselamatan kita dari dosa dan kematian. Oleh karena itu, bersyukurlah berita keselamatan itu dengan sungguh. Sambil mempersembahkan persembahan, marilah kita bernyanyi Ringgas au pabotoh pabuahon, kusuka memasyurkan. Kusuka memasyurkan berita Injilnya, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka memasyurkan yang aku tahu
masyurkan, ku suka menuturkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ringgas au pabon berita nauli, ai tu sotar petudos tuno di tanoi. Ringgas au pabon tu sude dongati, ai tung marhiteido malu aton diki. Ringgas au paboahon barita naumuli, barita haholongon ni Yesus Tuhan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Pass me not, O gentle Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Thou, the spring of all my comfort, more than life to me. Whom have I on earth beside thee? Whom in